Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kali ini dari kelompok 1 akan melakukan presentasi atau memberikan pemaparan terkait studi kelayakan bisnis pada usaha Japanese Silky Prime. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri dengan Suhendi, yang kedua dengan Anggun Isnainingsi, yang ketiga dengan Aulia Susanti, yang keempat dengan Marlin Diva Kristina, kelima dengan Muhammad Heri Rapli, dan yang terakhir ada Rafli Jaartin. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan pemaparan terhadap studi kelayakan yang dilakukan oleh usaha yang pernah kami jalankan, yaitu Japanese Silky Prime. Japanese Silky Prime ini bisa disebut juga sebagai puding sutra. Usaha yang kami buat ini adalah makanan dengan identitas khas dengan makanan Jepang, yaitu puding Jepang. Namun kali ini kami membuatnya dengan metode yang ada di Indonesia atau dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia, dan dikhususkan untuk kaum muda beserta anak-anak yang bisa dinikmati dari mulai level ekonomi menengah ke bawah dengan harga yang terjangkau. Japanese Silky Prime ini kami buat berdasarkan dengan resep yang ada di Indonesia, dan kami buat juga sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang ada di Indonesia serta masyarakat Kabupaten Karawang. Makanan ini juga kami berikan kenapa menggunakan nama Japanese Silky Prime, karena basic dari makanan ini adalah dari makanan Jepang yang awalnya berasal dari puding atau makanan puding sutra yang kami modifikasi dengan rasa-rasa yang ada di Indonesia, yang disukai oleh kaum yang ada di Indonesia atau anak-anak yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya ada mengenai aspek pasar dan juga peluang pasar, di mana kelompok kita telah menanalisis aspek pasar itu berdasarkan segmenting, targeting, dan juga positioningnya. Untuk segmenting dalam usaha Japanese Silky Prime ini, yang pertama itu pada usia anak-anak hingga juga usia dewasa. Lalu ada penghasilan UMR Jawa Barat, karena target kita juga salah satunya yaitu para pekerja ataupun karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan yang terdapat di beberapa kawasan. Lalu yang ketiga itu ada konsumen yang memiliki persepsi ada harga ada kualitas. Jadi ketika suatu konsumen sudah meyakinkan bahwa kualitas yang dimiliki bagus, maka dengan harga tinggi pun mereka akan tetap membelinya. Lalu untuk targeting seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada karyawan perusahaan, lalu ada orang-orang dewasa dan juga masyarakat sekitar ataupun tetangga. Lalu untuk positioning produk kita Japanese Silky Prime, yaitu pertama diolah dengan menggunakan bahan-bahan yang premium dengan kualitas bahan puding, susu, serta silky yang bagus. Lalu juga ada tekstur yang lembut. Kita juga memiliki rasa yang mirip dengan salah satu produk yang terkenal di salah satu waralaba terbesar di Indonesia, dan juga terdapat banyak varian rasa seperti itu. Lalu selanjutnya ada bauran pemasaran atau yang biasa disebut dengan 4P. Nah, bauran pemasaran ini adalah strategi atau serangkaian tindakan yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa di pasar. Nah, dari 4P ini terdiri dari produk, price, dan promosi. Nah, yang pertama dari produk. Produk kami digunakan dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan dikemas dengan rapih. Lalu ada place, biasanya kami ada di buat acara kampus, lalu juga kita jualan di rumah. Nah, biasanya kalau di rumah itu via online atau menerima via ordering. Nah, terus ada price itu dari harga kita sesuai dengan kualitas, jadi harganya terjangkau. Lalu ada promosi ini kita menggunakan iklan yang ada di sosial media, terutama kita menggunakan via grup FB yaitu kuliner. Lalu juga kita menerima atau promosi menggunakan via WhatsApp. Lalu ada analisis pemasaran di masa depan. Pertama yaitu meningkatkan kualitas produk. Yang pertama itu kita akan meningkatkan di bahan baku, lalu memperbanyak varian rasa, juga menambah size, juga membuat packaging yang lebih menarik. Lalu yang kedua itu membuka outlet, sehingga orang dapat mempermudah orang untuk mendapat produk kita. Lalu mengembangkan manfaat teknologi dalam pemasaran. Kita akan lebih banyak membuka platform-platform di media sosial dan memanfaatkan pembuatan konten, sehingga kita dapat
lebih dikenal oleh khalayak umum. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan aspek pasar dan juga peluang pasar. Di mana kita ketahui bahwa peluang pasar adalah minat pasar, seperti bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi ketika suatu konsumen menginginkan suatu produk atau jasa, maka di situ pula lah peluang pasar dapat tercipta. Lalu agar konsumen puas dengan produk yang kita tawarkan, estimasi permintaan pasar perlu di dalam bisnis. Karena adanya sekian banyak permintaan, maka akan ada pula sekian banyak barang yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Nah, maka dari itu kita sebagai pelaku usaha kedepannya harus selalu siap untuk menyediakan stok bahan baku dan juga produksinya, karena ketika suatu usaha sudah melampaui batas maksimalnya, biasanya apalagi dalam sektor-sektor industri makanan seperti ini, mereka akan menggunakan sistem PO atau pre-order. Jadi mereka itu akan menerima terlebih dahulu apa saja yang akan dibutuhkan untuk memproduksi suatu usaha dan juga seberapa banyak kuantiti yang diproduksi. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku usaha tentunya harus dapat membaca apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar dan juga dapat memprediksi apa sih minat pasar tersebut. Jadi ketika kita membangun suatu usaha dan ketika kita sudah mengetahui tren pasar apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita, maka dari itu usaha kita akan terus berlanjut sampai dengan masa yang akan datang. Selanjutnya ada aspek operasional, ada lokasi usaha, sumber daya, dan teknologi dan inovasi. Yang pertama, lokasi usaha ada dipasarkan secara online. Kita memasarkan produk kita melalui WhatsApp dan juga Instagram Japanese Silky Prime. Yang kedua, bosen di acara bazar permanen. Biasanya kita mendirikan stand itu pada saat ada acara kampus dan juga bazar pada suatu mall pada hari Minggu biasanya. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya memiliki 3 poin. Ada pekerja yang terlatih memasak, kita mempekerjakan pekerja yang tahu takaran-takaran makanan manis. Yang kedua, pekerja yang dapat mengendarai motor. Dan yang ketiga, peralatan masaknya stainless. Kenapa tidak menggunakan peralatan masak yang plastik? Karena supaya higienis kita menggunakan stainless. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Teknologi platform pemasaran online. Kalian semua bisa order Japanese Silky Prime melalui WhatsApp dan juga Instagram. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian proses produksi, di mana yang pertama yaitu pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan tentunya harus dengan kualitas yang premium, seperti powder puding yang premium, menggunakan susu UHT, dan juga pemilihan buah-buahan yang fresh sebagai toppingnya. Kemudian yang kedua itu ada proses pengolahan, di mana produk yang akan kami produksi ini tentunya harus dengan proses pengolahan yang sesuai dengan standar operasional pekerja, agar rasanya itu tidak berubah dan tetap terjamin kualitasnya, di mana ini juga akan menjadikan kepuasan bagi pelanggan-pelanggan kami. Dan yang terakhir yaitu ada proses pengemasan. Tentunya pengemasan yang kami gunakan yaitu dengan kemasan yang rapi dan juga kemasan yang fungsional, di mana kemasannya mudah dibuka dan juga rapat, serta akan tetap aman apabila kita melakukan delivery order maupun disimpan di dalam kulkas. Baik, selanjutnya ada logistik dan distribusi. Distribusi produk Japanese Silky Prime ini langsung dari produsen kepada konsumen. Dan untuk penyimpanannya itu sendiri, produk Japanese Silky Prime ini menggunakan bahan baku yang sekali pakai dan tidak bisa disisakan. Yang artinya itu apabila kami memproduksi 100 piece, bahan bakunya itu harus pas 100 piece dan tidak bisa disisakan, dan apabila ada sisa itu tidak bisa digunakan untuk produksi yang kedua. Kemudian untuk penyimpanannya juga sendiri maksimal 7 hari di dalam freezer. Selanjutnya ada pengiriman. Pengiriman dilakukan secara real time dan harus langsung sampai ke tangan konsumen. Kita pengirimannya juga bisa COD maupun pengiriman antar kota. Tapi dengan catatan tadi, maksimal bertahan dalam freezer atau suhu dingin itu selama 7 hari. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait aspek keuangan di dalam studi kelayakan bisnis ini. Pada aspek keuangan terdapat model kerja. Model kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi
yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, aset, dan persediaan barang. Nah, untuk modal usaha ini sebesar 7 juta rupiah dari modal bersama yang diambil dan dibagi rata dari setiap member. Untuk biaya operasionalnya meliputi biaya bahan baku, biaya produksi, dan juga biaya lain-lain sejumlah Rp5.843.000. Biaya tersebut kami hitung berdasarkan aktual pembelanjaan yang sudah berjalan. Kemudian untuk sales dan keuntungannya, untuk laba setelah pajak di tahun pertama sejumlah Rp134.400.000 dan tahun kedua sejumlah Rp134.400.000 dengan estimasi penjualan setiap bulan dapat menjual sebanyak 6.720 cup. Aspek lingkungan ini sangat mendukung sektor bisnis dan komersial. Untuk usaha ini terletak di Kota Karawang, yang dimana Kota Karawang itu letak geografisnya berada di Provinsi Jawa Barat bagian barat, sekitar 65 km dari timur Jakarta. Nah, dari letak yang cukup strategis ini dapat sangat mudah diakses dari Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa Barat. Apalagi infrastruktur pemerintah di Kota Karawang yang cukup lengkap seperti jalan tol dan juga rel kereta api akan memudahkan pelaku usaha ini dalam pendistribusian barang dan juga dalam pencarian bahan baku. Kemudian untuk segi demografis dari kota ini, Karawang memiliki jumlah penduduk yang sangat terbesar dan terus berkembang. Hal ini didorong oleh urbanisasi dan peningkatan industri. Di Karawang ini banyak sekali kaum muda dan juga kaum produktif. Nah, untuk kaum muda dan kaum produktif ini sangat cocok menjadi pasar dalam usaha ini. Kemudian sesuai kondisi iklim di Karawang dengan cuaca yang cukup panas, untuk riset ini sangat segar dan dingin sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh masyarakat Karawang.